Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi rekristalisasi. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputu Eka Nawianti dengan NIM 1813031025 dan rekan saya Komang Trisna Ayu Cahyani dengan NIM 1813031037 serta Nova Adelia dengan NIM 1813031039. Adapun judul materi yang akan kami bawa yaitu penentuan metode rekristalisasi yang tepat untuk meningkatkan kristal amonium perklorat. Baik, terkait dengan latar belakang di mana amonium perklorat merupakan oksidator propelan padat yang digunakan oleh lapan. Seiring penghambatan propelan padat, penguasaan teknologi pembuatan AP pun sangat diperlukan. Untuk mendapatkan kristal AP atau amonium perklorat dengan kemurnian yang lebih tinggi, maka diperlukan rekristalisasi. Sebelum melakukan rekristalisasi, perlu dilakukan kajian terhadap beberapa metode rekristalisasi yang ada. Metode atau teknik rekristalisasi yang ada itu cukup beragam dan banyak, di mana prinsip dasar dari proses rekristalisasi adalah perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan pengotornya. Dasar teori. Rekristalisasi merupakan teknik pemurnian suatu zat padat dari campuran pengotornya yang dilakukan dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Prinsip dasar rekristalisasi yaitu perbedaan kelarutan antara zat yang dimurnikan dengan pengotornya. Tahap-tahap dari metode rekristalisasi. Yang pertama, pemilihan pelarut. Yang kedua, kelarutan senyawa padat dalam pelarut panas. Yang ketiga, penyaringan larutan. Yang keempat, kristalisasi. Yang kelima, pemisahan dan pengeringan kristal. Adapun tujuan dari praktikum rekristalisasi ini adalah untuk mengkaji dan menentukan metode rekristalisasi yang tepat untuk pemurnian kristal amonium perklorat atau biasa disebut dengan AP seperti itu. Terkait dengan hasil, pada jurnal kami menemukan hasil penelitian itu mengenai sifat-sifat dari amonium perklorat. Nah, berdasarkan teknik pelarutannya, metode pemisahan yang menggunakan pelarut tunggal itu dirasa paling sesuai. Selain karena sifat amonium perklorat yang sangat mudah larut dalam air, metode ini juga sangat sederhana dan mudah dilakukan. Berdasarkan beberapa teknik rekristalisasi, metode nukleasi spontan dirasa lebih cocok untuk diaplikasikan. Sedangkan untuk metode seeding itu menjadi alternatif kedua karena metode ini sangat memungkinkan terbentuknya kristal yang sesuai dengan keinginan. Adapun pembahasan tentang praktikum kali ini adalah berdasarkan kajian metode yang sudah dijelaskan. Berdasarkan teknik pelarutnya, metode pemisahan dengan pelarut tunggal dirasa paling sesuai. Selain itu, karena sifat amonium perklorat yang sangat mudah larut dalam air, metode ini juga sangat sederhana dan mudah dilakukan. Dari beberapa teknik rekristalisasi, metode nukleasi spontan dirasa lebih cocok untuk diaplikasikan. Di mana dalam proses nukleasi spontan ini terjadi pembentukan dan pertumbuhan kristal amonium perklorat dari hasil parutan kristal amonium perklorat yang dimurnikan seperti itu. Selanjutnya pada saat pelarutan sebagian besar pengotor akan larut di mana kemudian amonium perklorat yang lebih murni akan terbentuk secara spontan saat larutan mengalami penurunan suhu. Tetapi proses ini memungkinkan terbentuknya kristal membentuk jarum. Hal ini itu disebabkan oleh spontanitas pembentukan inti kristal yang terjadi memungkinkan kristal terbentuk sesuai sifat aslinya. Karena pada dasarnya amonium perklorat itu memiliki kecenderungan membentuk kristal jarum saat mengalami penurunan suhu secara alamiah. Sedangkan metode shading itu merupakan alternatif kedua karena pada metode ini sangat memungkinkan untuk terbentuknya kristal sesuai dengan yang diinginkan. Jadi saat rekristalisasi terjadi, kristal akan tumbuh mengikuti bentuk bibit kristal yang diumpankan, tetapi metode ini juga cukup sulit di mana dilakukan karena perlu memperhitungkan banyaknya shading per satuan volume larutan jenuh agar memperoleh kristal dengan ukuran yang diinginkan. Simpulan dan saran.
Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa rekristalisasi merupakan suatu teknik pemisahan zat padat dari pencemarnya yang dilakukan dengan mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Amonium perklorat mudah larut dalam air. Dari teknik pelarutannya, penggunaan pelarut tunggal merupakan metode yang paling tepat untuk rekristalisasi amonium perklorat. Teknik rekristalisasi amonium perklorat dapat menggunakan nukleasi maupun shading. Praktikum ini dilakukan secara daring sehingga mungkin terdapat banyak kekurangannya. Maka dari itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang nantinya dapat membawa manfaat bagi kami. Jika ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih.